Sehat semua Pak? Barakallahu fiikum. Semoga Allah bisa memberkati kepada kita semua ya Rabbal alamin. Pagi ini tilawah kita surah Al-Jin. Surah Al-Jin adalah surah yang ke-72 atau halaman 573. Halaman 573 atau surah 72, surah Al-Jin, surah 72 ayat 14 sampai ayat 28. Itu yang kita akan baca pada pagi hari ini. Diawali wa anna minnal muslimuna, wa anna minnal muslimuna, atau surah 72, surah Al-Jin, surah Al-Jin atau surah 72. Boleh juga buka halaman 573 ya. Bagi yang butuh bantuan boleh saya bantu sini, atau kawan sebelahnya tolong bantu kawannya yang belum ketemu ayat yang akan dibaca pada pagi hari ini. Sudah semuanya? Baik, kalau sudah kita mulai. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه
Qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walam. Maaf, sebentar ya. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Illa balaghun minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون. فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإن له يسلكه من بين يديه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
menjadi sarana doa-doa, tawasul yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima olehnya, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengawali hari libur kita dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim, kajian ayat-ayat Quran dengan tema-tema yang sudah ditentukan, yaitu tema yang sedang kita bahas adalah wali-wali Allah. Apa wali itu bahasa kitanya? Wali. Apa wali? Kekasih. Jadi jangan malu ya kalau kita mengaku sebagai wali Allah. Karena wali itu artinya apa? Kekasih, orang yang dicintai oleh Allah. Dan sebaliknya, kita mencintai Allah, insya Allah Allah pun mencintai kita. Dan wali itu juga bisa bermakna penolong. Kita menolong agama Allah, sebagaimana halnya Allah juga menolong agama kita. Ya. Siapa wali itu? Dijelaskan di dalam surah Yunus ayat 62, wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu siapa? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak, saudara-saudara, apakah bapak-bapak beriman dan bertakwa? Iya, justru dengan kita bangun di pagi hari, ya, padahal pagi hari mungkin lebih enaknya ngapain? Lanjutkan tidurnya, ya kan? Karena agak dingin kalau pagi itu. Tapi ternyata kita nggak ada yang nyuruh kita pergi kemana? Pergi ke masjid, malah mandi dulu walaupun agak dingin dikit, ya kan Pak ya? Sikat gigi dan lain sebagainya, pergi ke masjid. Malah ya setelah sholat subuh pun masih melanjutkan, yaitu dengan taklim, kajian yang memang setiap hari Ahad pagi diadakan di masjid. Itu adalah karena kita beriman
kepada Allah. Kita percaya kepada aturan-aturan Allah. Ya, bahwa orang yang beriman itu diantaranya dia beribadah kepada Allah. Orang yang beriman itu diantaranya dia mempelajari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita berharap ayat-ayat yang tadi kita baca, ya, yang kita pelajari menjadi sarana, ya, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, ya, sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Quran yang kita baca dia nanti memberikan syafaat. Al-Quran yang kita baca nanti memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'un li ashabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'un li ashabi. Kata Rasulullah, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Quran itu nanti datang di hari kiamat menemui si pembacanya, yaitu untuk memberikan syafaat. Ya, jadi kata Rasulullah, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Quran itu nanti datang pada hari kiamat menjumpai si pembacanya untuk memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah sarana, ya, adalah media, ya, yang dia itu nanti memediasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syafaat itu apa? Media, sarana. Dia nanti memediasi, apa memediasi? Bahasa kitanya. Menjembatani, ya, mungkin ya. Memediasi adalah menjembatani antara kita dengan Allah, ya. Nanti Quran yang ngomong, ya Allah berikanlah syafaat kepada orang ini. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa dan kesalahannya, masukkanlah dia ke dalam surga. Jadi Quran itu nanti begitu kira-kira ngomongnya, ya. Jadi karena Quran sebagai syafaat. Jadi syafaat itu syaratnya harus dua. Ada orang yang diberikan syafaat, kemudian ada yang memberi syafaat itu, ya. Nah, kita ini manusia, kita yang diberikan syafaat, yang memberikan syafaatnya adalah Allah. Nah, Qur'annya yang menjadi mediator. Dialah yang memediasi, menjembatani antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Qur'annya ngomong, ya Allah, berikanlah syafaat orang ini, yaitu dengan ampuni segala dosa dan kesalahannya. Jangan dia dimasukkan ke dalam neraka, masukkan dia ke dalam surga. Jadi syafaat itu begitu. Makanya syafaat itu menurut bahasa artinya genap. Syafaat menurut bahasa artinya apa? Genap. Genap itu kebalikan ganjil, ya kan? Genap itu 2, 4, berapa? 6, 8 dan selanjutnya. Makanya ada yang memberikan syafaat, ada yang menerima. Jadi begitu, itu namanya genap. Ada yang memberi syafaat, ada yang menerima. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita ini yang menerima. Contoh, dalam sebuah hadis kata Nabi, seorang yang mati syahid, ya, seorang yang mati syahid, dia nanti diberikan oleh Allah, ya, yaitu kelebihan-kelebihan. Umpamanya, dia terbebas dari siksa kubur. Itu orang yang mati syahid. Kemudian kematiannya tidak merasakan sakit, tidak lebih daripada gigitan semut. Beda dengan orang yang mati biasa, ketika dicabut apa? Nyawa itu, ya, seperti mencabut apa? Duri di dalam daging. Begitu sakit. Atau melorot, menarik bambu dari ujung. Narik bambu yang enak dari mana? Dari pangkalnya, ya kan Pak ya? Karena kalau dari ujung banyak apanya? Banyak cabang-cabangnya sehingga sulit kita menarik bambu. Nah, begitu orang ketika dicabut nyawanya merasakan sakit. Tapi orang yang mati syahid, orang yang gugur di medan perang, dia tidak lebih sakit daripada gigitan semut saja. Kemudian, ya, dia itu bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya yang terdekat. Ya, bisa memberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang
dia nanti akan memberikan syafaat. Nah, jadi anak ini bisa memberikan syafaat, ya, gara-gara dia mati syahid kepada siapa? Umpamanya kepada orang tuanya, ayah ibunya, mungkin kakek neneknya, mungkin anaknya, mungkin cucunya dan lain sebagainya. Tapi kalau bapaknya kafir, orang tuanya kafir, bisa tidak? Walaupun dia punya posisi untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya, tidak bisa. Karena syafaat itu syaratnya tadi harus ada yang memberi dan harus ada yang menerima. Ya, jadi begitu. Jadi kalau orang tuanya kafir, sekalipun anaknya punya ya syafaat, tetapi syafaat itu tidak akan sampai kepada orang tuanya. Disebabkan apa? Disebabkan orang tuanya kafir. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita membaca surah apa tadi? Surah Al-Jin. Bapak silakan kalau mau membuka kembali, yaitu ayat yang ke-16. Tadi kita sudah baca, coba lihat. Ayat yang ke-16. Surah Al-Jin ayat yang ke-16, Allah berfirman, wa allawistaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Begitu. Allah berfirman, wa allawistaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Terjemahnya kira-kira, kalau seandainya mereka istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu berjalan yang lurus. Ya. Wa allawistaqamu ala tariqati. Kalau seandainya mereka jalan yang lurus di jalanku, kata Allah. Kalau seandainya mereka istiqomah di jalanku, artinya berjalannya di jalan yang lurus, di jalan Allah Subhanahu wa taala, la asqainahum ma'an ghadaqa. Pasti kami akan turunkan hujan kepada mereka, yaitu hujan yang lebat. Cuman kalau disebut lebat untuk orang Indonesia nanti khawatir apa? Kebanjiran. Tapi kalau di Saudi ya memang mereka sangat membutuhkan, karena memang tanahnya ya datarannya dataran yang penuh dengan bebatuan, dengan pasir, sehingga dia tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu banjirnya kadang-kala tidak cukup sejam 2 jam. Ya, karena kan tanah di Indonesia, bumi di Indonesia memang banyak airnya, kecuali beberapa bulan ini yang memang sedang kering, ya. Nah, jadi Allah berjanji, wa allawistaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaq. Kalau seandainya mereka berjalan di jalan yang lurus, ya mereka istiqomah, maka pasti akan kami turunkan kepada mereka yaitu hujan yang berkecukupan. Gitu deh kalau gitu terjemahnya. Ya, bukan hujan yang lebat untuk orang Indonesia, hujannya hujan yang berkecukupan, dan hujannya hujan yang penuh dengan keberkahan. Ya, jadi bisa menyuburkan ya tanaman-tanaman yang mungkin sudah mulai agak kekeringan, dan tanaman-tanaman itu menjadi tumbuh dan baik. Ya. Nah, ini janji Allah kalau seandainya mereka istiqomah. Jadi di dunia ini Allah berikan ya tanaman-tanamannya menjadi subur. Nah, sekarang kalau di akhirat seperti apa orang yang istiqomah? Ya. Orang yang istiqomah di akhirat itu seperti apa? Itu dijelaskan di dalam surah Fussilat. Mungkin ini sering dibahas khatib-khatib ketika menyampaikan khutbah, menyampaikan ayat ini. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, seperti kita menyatakan Tuhan kita siapa? Bukan Yesus, ya, bukan Brahma, Siwa, Wisnu, tapi Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata bahwa Tuhan kami Allah, kemudian tsumastaqom, mereka istiqomah. Tadi apa istiqomah? Orang yang berjalan di jalan yang lurus, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Lalu apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka yaitu malaikat, ya, akan turun kepada mereka malaikat alla takhafu. Malaikat itu ya menghibur orang-orang yang mau wafat. Ya, apa mengatakan alla takhafu? Jangan kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu khawatir. Karena biasanya orang kalau mau mati, mau wafat, mau meninggalkan dunia ini akan merasakan apa?
Takut meninggalkan dunia ini, ya, takut dia akan masuk ke alam yang asing, ya. Karena alam kubur tentu alam yang sangat asing bagi kita, ya. Maka malaikat mengatakan la tahzan, la takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Jadi jangan takut dan jangan kamu bersedih. Kenapa orang yang mau meninggal bersedih? Dia sedih, ya, bersedih terhadap apa yang dia tinggalkan. Meninggalkan apa orang meninggal? Orang wafat meninggalkan apa? Istri. Meninggalkan apa lagi? Anak, cucu. Atau kalau dia punya jabatan, ya, meninggalkan jabatan. Meninggalkan apa lagi? Meninggalkan harta. Maka dia khawatir, ya, terhadap harta yang dia tinggalkan. Khawatir terhadap harta yang ditinggalkan. Dia khawatir istrinya akan apa? Istrinya akan apa? Akan jadi janda, kemungkinan akan diambil sama orang, ya kan? Hartanya mungkin akan dimiliki oleh orang lain dan lain sebagainya. Jabatannya akan diduduki oleh orang lain, makanya dia bersedih, ya. Tapi malaikat menghiburnya agar dia tidak takut dan tidak bersedih, tidak takut memasuki alam yang baru, yang asing, dan tidak khawatir, tidak bersedih terhadap apa yang ia tinggalkan. Bukan hanya itu, wa abshiru bil jannah. Yang malaikat mengatakan abshiru, bergembiralah kalian, yaitu dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Jadi insyaallah justru kematian adalah jauh lebih utama, jauh lebih baik dibandingkan dengan hidup di dunia, ya, dibandingkan dengan hidup di dunia. Walal akhiratu khairun, tadi dibaca juga di rakaat yang kedua, walal akhiratu khairun wa abqa, ya. Sedangkan negeri akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal abadi, ya. Jadi surga itu insyaallah lebih baik dan lebih kekal abadi. Bagaimana tidak baik kalau kita di dunia ini banyak masalah, betul Pak? Di dunia ini kita banyak masalah. Jangankan nggak punya duit juga masih juga punya masalah, betul nggak? Kita makan tidak sembarangan makan, walaupun itu halal. Apalagi orang yang sudah punya diabetes, ya kan Pak ya? Ternyata dia makan karbohidratnya dibatasi, ya. Makanan-makanan yang mengandung gula, manis-manis dibatasi, ya. Sementara kehidupan di akhirat insya Allah semuanya sudah lewat, ya. Jadi tidak lagi ada penyakit, ya. Di akhirat itu semua orang seger buger, ya, tidak ditimpa penyakit. Karena di dunia ini memang sebagaimana Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam kondisi kesusahan. Jadi memang begitu, ya. Jadi hidup di dunia ini memang hidup yang penuh dengan segala kesusahan. Tadi saya katakan jangankan tidak punya duit saja juga ternyata susah, ya. Ada darah tinggi, ada kolesterol, ya, ada macam-macam, sehingga makan kita, ya, ternyata dibatasi. Berbeda dengan orang hidup di surga yang kehidupannya nyaris tidak ada batas, ya, nyaris di sana tidak ada batas. Malah pernah saya sampaikan hadis, ya, syahwat, ya, keinginan orang untuk makan, minum dan beristri saja itu di sana seperti berapa orang katanya perbandingannya? 100 orang penghuni dunia. Bapak sekarang kalau saya tanya makan, kira-kira sekarang makan berapa banyak? Makan pagi, sarapan pagi, berapa piring? Paling 1 piring, malah 1 piring juga enggak, ya. Kalau piring pun piring kecil, ya kan Pak? Tapi di sana nanti yaitu 100 piring kita makan. Di sini kita minum berapa banyak? 1 gelas. Ya, di sana orang minum itu adalah 100 gelas. Kalau di sini kita makan buah berapa banyak? Mungkin 1 saja mangga sudah cukup, ya kan Pak ya? Tapi di sana kita makan mangga nanti insya Allah 100 buah mangga. Kalau mangga 1 kilonya ada 3, ya, mangga harum manis berarti sekitar 33 kilo kita makan sendirian, ya. 33 kilo kita makan
sendirian. Begitulah insya Allah penghuni surga. Sebagaimana Rasul katakan, penghuni surga itu syahwat makan, minum dan beristrinya yaitu seperti 100 orang laki-laki dunia makan, minum dan beristrinya. Ya, gitu Pak. Jadi kita ingat ketika kita mau kerja agak malas-malas sedikit, ya kita harus ingat ayat laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia hidup di dunia ini adalah serba sulit, penuh dengan kesulitan. Kita lanjutkan. Lalu Allah berfirman, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kami akan menjadi wali-wali kamu. Ya, jadi jangan takut disebut wali. Kata Allah, kami menjadi wali-wali kalian. Ya, sebagaimana halnya kalian juga menjadi wali-wali Allah. Wali-wali Allah, menjadi kekasih Allah. Jadi makna wali itu bisa bolak-balik. Kita menjadi wali Allah, Allah menjadi wali kita, wali orang-orang yang beriman. Sebagaimana janji Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah wali-wali kalian. Ya, kami adalah kekasih-kekasih kalian fil hayatid dunya, pada saat hidup di dunia, wa fil akhirati, dan juga pada saat nanti hidup di negeri akhir. Jadi wali itu makanya bisa maknanya kekasih, bisa juga maknanya penolong yang akan menolong kita. Siapa yang akan menolong kita nanti di negeri akhirat? Yaitu Allahu subhanahu wa ta'ala. Makanya kita butuh kasih sayangnya, ya. Kita butuh kasih sayang dari Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan di surga itu nanti di negeri akhirat kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Jadi apa yang kita ingin saja sudah diperoleh oleh kita, apalagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan, sebagai fasilitas dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu apa artinya tadi? Orang yang berjalan, ya, di jalan yang lurus, di jalan shiratal mustaqim. Sesuai dengan doa kita dalam surah Al-Fatihah, apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah menyebutkan secara rinci. Di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah menyebutkan secara rinci bagaimana atau amalan apa yang membuat kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Allah mengakui sebagai kekasih. Allah mengakui bahwa orang itu, hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ya diantaranya sudah kita bahas walaupun belum selesai membahasnya. Ya, pertama adalah orang yang banyak bertobat. Karena manusia itu tidak ada yang kosong dari dosa. Ya, manusia itu tidak ada yang kosong dari dosa, ya. Tetapi dengan dia bertobat dan beristighfar kepada Allah, seolah-olah dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi orang yang mengakui kesalahannya, memohon ampun atas dosa dan kesalahannya, seolah-olah dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, Allah suka kepada orang-orang banyak bertobat dan suka mensucikan dirinya. Jadi Allah sangat suka kepada orang-orang yang banyak bertobat dan mensucikan diri. Sebaik-baik ucapan istighfar dan tobat adalah menjelang waktu subuh, atau disebut dengan istilah waktu sahur. Jadi waktu sahur itu adalah waktu terbaik kita apa? Beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita mengucapkan apa? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Itu ucapan kita yaitu menjelang subuh, ya. Karena di antara yang disebutkan Allah ciri orang-orang yang menjadi penghuni surga adalah orang yang di waktu sahur, di waktu menjelang subuh dia banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah, insyaallah kita akan disayangi oleh Allah, kita menjadi wali-wali Allah, adalah berusaha hidup kita berittiba, berqudwah. Kepada siapa ittiba kita? Pada siapa qudwah kita? Yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah sering menyampaikan hadis tentang bagaimana para sahabat berusaha untuk ittiba. Apa tadi ittiba? Mengikut, menjadi follower. Menjadi follower siapa? Menjadi follower Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya yaitu sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sampai berjalan saja meniru bagaimana berjalannya Nabi. Bayangkan, jangankan ibadah, sampai urusan dunia pun berjalan pengen niru jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Nabi itu berjalannya tidak terlalu lambat, tidak terlalu pelan, tapi juga tidak terlalu cepat. Begitulah berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, jadi sahabat karena banyak namanya Abdullah, tidak harus disebut nama ayahnya supaya jangan keliru. Tadi Abdullah bin Umar, yaitu meniru bagaimana berjalannya Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Abbas yaitu meniru bagaimana sholat malamnya Rasulullah, sampai beliau menginap di rumah istri Rasulullah yaitu bernama Maimunah. Siapa istri Rasulullah namanya? Maimunah. Yang waktu itu Rasulullah sedang bermalamnya di rumah Maimunah. Kalau bahasa orang Ciketing sedang hilirnya di rumah Maimunah. Sengaja Abdullah bin Abbas ini menginap di rumah Rasulullah. Ingin apa? Ingin melihat bagaimana sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sholat malamnya Rasulullah? Di antaranya sholat malamnya Rasulullah, sholatnya berapa rakaat? 11 rakaat. Ya, jadi Rasulullah sholat malamnya sebagaimana dalam sebuah hadis diceritakan, berapa rakaat Rasulullah sholat malamnya? 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Berat tidak sholat 11 rakaat? Insya Allah enggak. Kita tarawih pun di sini di Masjid An-Nur berapa rakaat? 11 rakaat. Jadi kita bisa melakukannya di rumah 11 rakaat. Kalau kita capek berdiri karena siang harinya kerja mungkin terlalu lelah, boleh kita sholatnya kalau sholat sunnah sambil duduk. Duduknya boleh pakai kursi, ya, boleh juga duduknya seperti duduk di antara dua sujud, atau duduknya duduk dengan bersila, itu juga boleh. Saya ulangi lagi. Jadi kalau kita di siang harinya kerja terlalu lelah, terlalu capek, sehingga istirahat kita kurang, ya malam hari, tapi ternyata kita ingin sholat malam, sholat malamnya boleh sambil duduk. Duduknya boleh pakai kursi, duduknya boleh seperti duduk di antara dua sujud, dan duduknya boleh dengan bersila. Masa iya duduk masih nggak mampu juga? Ya, insya Allah, ya kan Pak ya. Jadi sangat ringan kan? Seperti saya tadi karena sholat qobliyah subuhnya ketinggalan. Saya sampai di sini tadi imam sudah takbir. Ya, maka saya tidak sempat sholat qobliyah subuh. Padahal kebaikan qobliyah subuh apa Pak? Lebih baik daripada dunia beserta isinya, kata Nabi. Kebaikan qobliyah subuh kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sementara saya tidak melakukan qobliyah subuh tadi karena ketinggalan ke sini. Saya nggak perlu qobliyah subuh dulu, saya ikut saja bersama imam sholat jadi makmum di belakang. Ya, di belakang saya sholat. Nah setelah selesai saya boleh mengkodok. Yaitu qobliyah subuh yang tadi saya tidak tunaikan, yang tadi saya tidak lakukan, itu boleh. Jadi bapak-bapak pun begitu, paham maksud saya? Boleh. Nah karena saya memang berdiri, saya tidak sekuat bapak-bapak, saya duduk saja sholatnya tadi. Itu boleh begitu ya. Jadi sholat sunnah boleh diqodho. Termasuk malam hari, kalau kita di malam itu tidak bangun untuk melakukan qiyamul lail, boleh kita mengqodhonya. Kapan mengqodhonya? Setelah sholat subuh sampai menjelang zuhur. Itu adalah saat waktu kita mengqodho sholat malam yang kita tidak tunaikan pada malam itu.
karena mungkin bangunnya agak kesiangan, kita bangun ya di sini engkong sudah azan ya as-shalatu khairum minan naum, maka kita boleh mengqadha salat malam kita, yaitu melakukannya setelah kita sholat subuh sampai menjelang sholat zuhur. Begitu pula sholat-sholat sunnah yang lain, itu kalau kita ketinggalan tidak melakukan pada waktunya, itu boleh kita ganti dengan cara mengqadhonya. Paham Bapak ya? Paham? Iya, baik. Jadi tadi Abdullah bin Abbas sengaja nginap di rumah siapa tadi? Istri Rasulullah yang bernama Maimunah, hanya ingin melihat langsung, menginvestigasi yaitu sholat malamnya Rasulullah SAW. Berapa rakaat Rasulullah sholat malamnya? 11 rakaat. Tapi bagi bapak-bapak silahkan mau berapa, tidak terbatas sholat malam itu. Minimal 1 rakaat. Ya minimal 1 rakaat. Kalau 1 rakaat namanya sholatnya sholat apa? Sholat witir. Karena sholat witir itu termasuk bagian daripada qiyamul lail, bagian daripada sholat malam. Atau mau sholatnya yang genap-genap saja, 2 boleh. Terserah, tidak terbatas. Atau yang paling bagus tentu berittiba, mengikuti Rasulullah, yaitu pertama adalah 2 sebanyak 4 kali menjadi berapa? 8. Setelah itu 3 rakaat sebagai penutup, yaitu sholat witir. Sekarang saya tanya, bagaimana kalau sholat witirnya setelah sholat isya? Boleh tidak? Boleh. Apakah nanti masih bisa kita melakukan qiyamul lail? Ya, sekalipun sholat witirnya sudah kita lakukan setelah sholat isya, seperti yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, boleh. Jawabannya, cuman witirnya nggak perlu kita ulang lagi, karena witirnya sudah dilakukan tadi setelah sholat isya. Jadi kita sholat hanya genap-genap saja. Ya, begitu dipersilakan. Kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nah sekarang ayahnya, ayah Abdullah, namanya Umar. Maksudnya Umar Khalifah. Beliau ketika tawaf, ya tawaf di mana? Tawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika dia mencium Hajarul Aswad, tentu dahulu mencium Hajarul Aswad tidak sesulit sekarang. Pak Ari waktu umroh beberapa bulan yang lalu sempat mencium Hajarul Aswad tidak? Tidak bisa, karena saking banyaknya jamaah. Ya. Jadi salah satu keajaiban dunia itu adalah Masjidil Haram. Ya. Salah satu keajaiban dunia itu adalah Masjidil Haram, karena tidak pernah sepi. Jangankan siang, ya malam saja yang kita duga orang pada tidur, ternyata nggak berhenti orang tawaf di mana? Mengelilingi Ka'bah, sampai tidak sempat untuk mencium Hajarul Aswad. Ya kan? Apalagi melakukannya di bulan haji. Di luar bulan haji pun, masya Allah, ya manusia itu berbondong-bondong untuk menziarahi Masjidil Haram. Ya berbondong-bondong menziarahi Masjidil Haram. Ya. Nah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika beliau mencium Hajarul Aswad, dia berkata, apa kata beliau? Wahai Hajarul Aswad, wahai batu, engkau tidak lebih mulia daripada saya. Kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, maka saya tidak akan melakukannya. Jadi Sayyidina Umar itu berkata, ya, bahwa Hajarul Aswad, bahwa engkau tidak lebih mulia daripada saya, tapi gara-gara ya Rasulullah menciummu, maka saya pun menciummu. Ya, jadi apa itu kesimpulan? Jadi Sayyidina Umar itu adalah ittiba. Ittiba itu artinya menjadi follower, menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, ya, ketika sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngapain? Ketika melihat Rasulullah membuka apanya? Membuka sepatunya, dilemparkanlah sepatunya setelah dibuka oleh Rasulullah, maka para sahabat pun ikut ramai-ramai membuka sepatunya dan juga melemparkan sepatunya. Aneh, ya. Rasulullah bertanya, kenapa kalian membuka sepatu kalian dan melemparkannya? Apa jawaban mereka? Karena kami melihat engkau wahai Rasulullah membuka sepatu dan juga melemparkannya. Padahal Rasulullah membuka sepatu dan melemparkannya karena apa? Kata Rasulullah, malaikat memberitahukan kepada saya bahwa di sepatu saya terdapat najis, sehingga saya harus buka. Karena ya rukun
Sholat itu diantaranya salah satunya apa? Rukun sholat. Itu harus suci, baik pakaian, sesuatu yang kita pakai, ya, dan juga tempat di mana kita berdiri sholat itu harus suci. Malah kita itu selain daripada kita ya menghilangkan hadas besar, umpamanya mandi junub ya kan Pak ya, karena mimpi atau karena malamnya bergaul sama istri, maka jangan pergi ke masjid dulu, ya, atau boleh pergi ke masjid tapi harus apa dulu, mandi dulu di situ, ya kan. Tapi kurang sempurna kalau mandinya di masjid. Mandinya yang enak di mana? Di rumah kita, karena di rumah kita itu lengkap, ya kan, sabun, sampo, sikat gigi dan lain sebagainya. Maka kita mandinya di rumah. Kita bersuci. Niatnya mandi apa? Mandi junub. Apa itu mandi junub? Yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat yaitu menghilangkan hadas besar. Itu namanya mandi junub. Ya, jadi mengalirkan seluruh air ke seluruh tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat menghilangkan hadas besar. Dan ternyata tidak cukup itu, kita pun mesti berwudu. Wudu itu menghilangkan hadas kecil, ya. Kita berwudu, ya. Kita berwudu, baru kita pergi ke masjid, kita sholat, ya. Jadi bukan hanya tempat di mana kita berdiri sholat, tapi badan, pakaian, dan diri kita juga mesti suci, yaitu suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Jadi sahabat tanpa bertanya, ya tentu lagi sholat batal bertanya. Jadi mereka melihat Rasulullah membuka sepatunya dan melemparkannya, mereka pun ikut melakukan itu karena ittiba, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara contoh-contoh para sahabat itu menjadikan Rasulullah sebagai qudwah. Menjadikan Rasulullah sebagai apa? Sebagai qudwah atau uswah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yaitu takwa. Ya, jadi takwa. Apa itu takwa? Bahasa kitanya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, menjauhkan apa yang menjadi larangan-larangan. Apa di antara perintah Allah? Pergi ke masjid, menunaikan sholat subuh bagi laki-laki. Bagi ibu-ibu sholat subuhnya di mana? Di rumah. Karena sebaik-baik sholatnya para wanita adalah sholatnya di rumahnya, di ruangannya, di kamarnya. Tapi bagi laki-laki yang tidak uzur, tidak ada halangan untuk pergi ke masjid, maka laki-laki utamanya sholatnya di mana? Yaitu di masjid. Malah kata Rasulullah, siapa orang yang sholat subuhnya di masjid, kemudian dia tidak pulang tapi dia duduk dengan cara berzikir kepada Allah. Berzikir itu bisa baca Quran, bisa mendengarkan taklim, ya, bisa juga menyebut kalimat-kalimat thayyibah, atau mungkin mengajar kalau memang dia ngajar. Dan dia pulang nanti setelah matahari mulai terbit, lalu dia sholat 2 rakaat sebelum dia pulang ke rumahnya, maka kata Nabi, kebaikannya, keutamaannya seperti orang yang berhaji dan berumrah. Ya, kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita tidak mampu melakukan itu karena di pagi hari kita sudah berangkat apa? Berangkat bekerja. Tapi kalau di hari Ahad, ya masa iya masih nggak mampu juga. Ya, jadi banyak orang yang tidak tahu, atau mungkin tahu tapi tidak mau mengamalkan. Ya, padahal kita duduk di masjid kita, bukan hanya ditulis seperti hanya orang yang sholat. 1 jam kita duduk itu ditulis oleh malaikat seperti orang yang sholat, ya, sholat 1 jam. Kemudian juga kita ditulis seperti orang yang berhaji dan berumrah. Subhanallah. Ya, nah inilah kadang-kala orang ya banyak yang tidak memahami. Nah, takwa ini adalah berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhkan apa yang menjadi larangan. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah suka, cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah sangat suka ya kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang hidupnya yaitu mengikuti aturan-aturan Allah. Kemudian amalan apa yang membuat kita dicintai oleh Allah? Yaitu berbuat ihsan. Berbuat apa? Ihsan. Apa ihsan bahasa kitanya? Makna ihsan apa? Berbuat baik. Ya, berbuat ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada lingkungan, berbuat baik kepada hewan dan lain sebagainya.
Malah Rasulullah menyebutkan apa? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menuliskan ihsan, yang menuliskan tentang kebaikan itu buat seluruh apa saja. Ala kulli syai'. Allah telah mewajibkan, Allah telah menentukan berbuat ihsan kepada seluruh apa saja. Maka kata Rasulullah, kalau kamu yaitu kitlah, yaitu menegakkan hukum kisos, itu harus dengan baik. Kalau kamu menyembelih hewan juga harus dengan ihsan. Karena algojo itu, algojo seperti di Saudi yang memang sebagian menerapkan hukum Islam. Jadi kalau ada pembunuh, kemudian ahli warisnya oleh hakim dimintai memaafkan, umpamanya tidak mau memaafkan, maka si pembunuhnya harus dibunuh juga, harus dipancung. Ya, kemudian yang memancung siapa? Algojo. Algojo itu, ya pedangnya itu harus tajam setajam mungkin. Konon pernah saya lihat, mungkin Bapak masih bisa lihat di YouTube ya, bagaimana algojo di Saudi itu kalau mancung orang, itu dia nggak pernah 2 kali. 1 kali aja orang pasti tertebas lehernya itu. Dan itu tidak diasah setiap hari, nggak tahu dibuat dari apa. Ada bapak-bapak yang mengerti tentang logam, ya, materialnya itu, ya, metalurgi. Metalnya itu adalah bukan metal seperti golok dan pisau di kita, ya, yang harus sering diasah. Kalau di sana itu, ya, algojo itu pedangnya tidak gampang diasah. Dari bahan apa itu, Pak Ari? Pak Ari ini karena insinyur nih. Apa dari bahan apa, Pak Ari? Itu dibuatnya itu pedangnya itu. Dia tidak mudah tumpul. Sekalipun sudah berapa puluh leher orang itu, dia tidak terus diasah. Di tajamnya itu, mungkin kalau rambut kita atau kepala kita ditempel itu, pedang algojo, kemudian rambut kita ditiup, itu rambutnya itu mungkin pada putus, ya, saking begitu tajamnya. Karena memang sunnahnya, kata Rasulullah, innallaha kataba ihsan ala kulli syai'. Semuanya Allah telah mencatat, Allah telah mewajibkan berbuat baik, ya, dalam segala sesuatu, termasuk tadi, ya, yaitu seorang algojo, seorang eksekutor. Kemudian begitu pula ketika kita menyembelih harus berbuat ihsan. Dan ihsan secara umum itu adalah akhlak, ya. Ihsan itu secara umum adalah akhlak. Rasulullah mengatakan sesempurna-sempurnanya orang yang beriman itu adalah orang yang ahsanul khuluq, orang yang akhlaknya terbaik. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ya, jadi kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Karena ada orang-orang yang sudah bosan berumah tangga. Ada orang-orang yang sudah berumah tangga 20 tahun, 25 tahun bosan berumah tangga. Ya, akhirnya cekcok terus di rumah tangganya. Ya, rumah tangganya cekcok terus sampai akhirnya bercerai. Nah, ini jangan sampai. Ya, kalau kesalahan-kesalahan sedikit di dalam kita mengelola rumah tangga itu hal yang biasa. Lebih baik kalau lagi clash sama istri, kita ngapain? Kita tidur atau kita pergi. Nanti kira-kira beberapa jam kita sudah sembuh marahnya, emosinya, kita kembali, insya Allah, ya. Karena piring itu pecah, gelas itu pecah kadang-kala gara-gara apa? Gara-gara bentrok sama apa? Piring dengan piring, gelas dengan gelas. Ya pantas saja kalau kita mungkin ada clash dengan istri, tapi tidak boleh terus menerus. Karena ukuran, ya, sesempurna-sempurna iman seseorang adalah orang yang akhlaknya terbaik. Dan kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Jadi pertahankan rumah tangga dengan baik. Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, ya, orang-orang yang berbuat baik. Kemudian as-sabru, bersabar, ya. Sabar menurut para ulama ada berapa macam? Ayo. Sabar menurut para ulama ada tiga macam. Sabar menghadapi takdir. Nah, Bapak jadi laki-laki terdampar di Ciketing, Musikajaya, itu namanya takdir. Bapak bersabar. Tidak ingin tinggal di New York, ya, tidak ingin tinggal di New York atau Washington DC, ya, tidak. Ya, cukup di Musikajaya. Terdampar di Musikajaya, itu takdir. Hujan, mendung, untung, ya, rugi, sakit, sehat, itu adalah merupakan takdir. Kita bersabar terhadap. Kemudian sabar jadi orang baik untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya yaitu tak sabar untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Ya, sabar untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Termasuk bersabar, ya, yaitu ketika kita berkawan, bersahabat. Nabi SAW juga diperintahkan untuk bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajh. Tahanlah diri. Sabar itu menurut bahasa artinya menahan diri. Menahan diri tidak mengeluh itu orang yang sabar. Menahan diri tidak bertutur kata yang mengundang murka Allah itu namanya orang yang bersabar. Tukang es sudah menyiapkan es di pagi hari, ya sudah siap mau dijajakan, didagangkan, tapi ternyata turun hujan. Dia tidak mengeluh, tidak bertutur kata yang mengundang kemarahan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar kata para ulama ada berapa? Ada 3. Pertama, sabar menghadapi takdir. Yang kedua, sabar untuk selalu taat kepada Allah. Yang ketiga, sabar untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Yang keenam adalah tawakal. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Ya, yang keenam apa? Yang keenam adalah tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah setelah kita berusaha maksimal, hasilnya, kesimpulannya kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kalau orang sudah bertawakal ya dia tidak mau bekerja, bukan. Enggak punya duit, ya dia bilang apa? Saya mau tawakal aja kepada Allah, nanti juga duit datang. Ya. Kenapa kamu tidak sholat juga? Dia bilang, saya serahkan kepada Allah. Bagaimana Allah saja? Apakah saya ditunjuk jadi orang baik atau saya ditunjuk jadi orang jahat? Tidak, ya. Jadi tawakal itu adalah dia berserah diri kepada Allah. Dia berusaha semaksimal mungkin, setelah itu dia bertawakal, serahkan. Ya, seperti kasus seorang sahabat yang naik unta, dia menjumpai Nabi, kemudian Nabi menanyakan, "Di mana unta kamu?" Kata dia, "Unta saya taruh di pohon kurma." Ya, kata Rasul, "Apakah diikat?" Tidak. Kata Rasul, "Bukan tawakal namanya itu." Ya, jadi tawakal itu adalah setelah kita maksimal melakukannya, sebab-sebab itu, setelah itu kita baru berserah diri. Termasuk kita berjalan di pagi hari, keluar rumah kita berangkat kerja, kita mengucapkan apa? Bismillahi tawakkaltu Allah. Ya, Bismillahi tawakkaltu Allah. Ya, itu pula kita mau tidur kita tawakal. Kemudian yang ketujuh adalah al-amalu wal qist, al-adlu wal qistu, yaitu berlaku adil. Ya, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah sangat cinta, suka kepada orang-orang yang berbuat adil. Ya, jadi berbuat adil. Apa itu adil? Adil itu adalah bukan sama bagi sama rata. Adil itu menempatkan sesuatu yaitu pada tempatnya. Meletakkan peci di mana? Walaupun murah, peci itu meletakkannya di kepala. Ya, meletakkan sepatu, ya, walaupun dia mahal, sepatu itu di mana? Di kaki. Itulah orang yang adil. Ya. Jadi tidak bisa peci karena murah di kaki, ya sepatu karena mahal di kepala. Itu dikatakan orang apa? Orang yang kurang sehat. Anak kita yang masih TK berbeda ngasih ongkosnya dengan anak kita yang sudah SMA. Yang TK mungkin cukup Rp5.000, ya. Tapi yang sudah SMA, karena SMA-nya di Tambun, butuh bensin dan lain sebagainya, mungkin harus Rp30.000 paling tidak. Ya betul Pak. Apalagi kalau anaknya sudah kuliah umpamanya di mana? Di Depok sana. Ya, maka tentu mungkin Rp50.000 karena ada uang bakso dan lain sebagainya. Ya, kalau anaknya sudah dewasa. Jadi adil itu menempatkan suatu pada tempat. Makanya kebalikan adil itu apa? Zolim. Apa artinya zolim? Zolim itu aniaya bahasa kita. Aniaya artinya menempatkan suatu bukan tempatnya. Ya kan? Kemudian yang ke-8, orang yang adil itu orang yang menjadi kekasih Allah itu amalannya adalah dawamu zikrillahi ala kulli hal wa qiraatil Qur'an. Dawamu zikrillahi ala kulli hal. Jadi orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang mendawamkan, mengkontinukan terus-menerus dia selalu mengingat Allah di segala kondisi dan berusaha untuk tilawatul Qur'an, ya, berusaha untuk membaca Qur'an. Allah berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirati 'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim."
Adapun laki-laki yang berzikir, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah berjanji kepada mereka akan memberikan ampunan kepadanya, dan Allah akan memberikan pahala yang besar. Kalau bukan jadi kekasih saja, malah mereka nanti dijanjikannya surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang banyak apa? Berzikir. Jadi istilah berzikir itu banyak. Jadi sehingga kita membaca tasbih itu banyak. Subhanallah, 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 subhanallah. Baca hamdalah juga banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baca takbir juga banyak. Allahu akbar, Allahu akbar. Baca tahlil juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sebanyak-banyaknya. Termasuk juga yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali dua kali, tapi terus kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah bertanya, berapa kali kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah menyebutnya tidak terhingga. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hitungannya. Jadi sebanyak mungkin kita bersalawat kepadanya. Ingat, di antara fadilah bersalawat kata Rasulullah, siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi Allah akan bersalawat kepada kita. Insyaallah nikmat ya. Jadi kalau Allah sendiri ingat kepada kita, Allah bersalawat kepada kita. Kemudian yang ke-9 adalah at-taqarrub ilallah bin nawafil ba'dal faraid, yaitu taqarrub ilallah, berusaha untuk dekat ya dengan Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah setelah ia melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Makanya tadi saya bilang, jadi sholat-sholat sunnah itu kalau kita tertinggal boleh kita qadha ya, karena begitu utamanya, karena mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan yang sunnah setelah yang wajibnya ditunaikan ya, setelah yang wajibnya ditunaikan. Insyaallah ya, kita mengingat kembali yaitu tema besar yang sedang kita bahas, yaitu menjadi wali-wali Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, dan kita diperintahkan memang untuk menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak diperintahkan untuk mencari karomah, tapi kita diperintahkan untuk menjadi orang yang istiqomah sesuai dengan ayat yang kita baca sehari semalam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan, mungkin di antara Bapak ada yang mau bertanya? Ya. Sahabat tadi pertama Ustaz bahas pahalanya orang mati syahid itu kan luar biasa ya. Pahalanya orang mati syahid ya. Istimewaannya. Ya. Nah, itulah yang sekarang akhirnya bisa lakukan dengan berjihad. Jihad itu sendiri yang bisa lakukan dengan seenaknya, pasar bom dan sebagainya. Nah, seperti itu biasa yang rekrut orang-orang anggota baru yang sebenarnya dia itu tidak paham sama sekali gitu. Cuman dia membaca sekelumit terus langsung dia punya obsesi ingin mati syahid. Nah, jadi menurut Pak Ustadz sendiri untuk saat ini mati syahid itu seperti apa sebenarnya? Jangan sampai asal mati menggunakan agama Allah, hukum itu mati syahid kan begitu Pak Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, waktu Rasul ada di istrinya siapa tadi? Maimunah. Berarti bayangan saya rumahnya Rasul itu banyak ya. Padahal kalau kita ke sana, rumahnya Rasul itu kan yang diperkenalkan yang di sebelahnya mihrab Masjid Nabawi aja. Berarti kalau pada saat itu ada di rumahnya di rumahnya istri yang lain, padahal di sejarah sendiri 40 istri ya. Hah? Lebih 40? Enggak. Istri Rasulullah. Istri Rasulullah sekitar 9. Jadi itu rumahnya banyak ya, di mana-mana. Iya. Tapi kok yang dikenalkan yang di sampingnya mihrab Masjid Nabawi aja, kok yang lain enggak ada dari sejarah. Wajar. Ya, yang pertama mati syahid. Ada anekdot
Ya lelucon. Saya jawab. Ada seorang rumah tangga, bukan seorang, ya ada pasangan dalam rumah tangga. Ya, ada pasangan dalam rumah tangga. Si suami ini pengen nikah lagi. Lalu dia ngomong sama istrinya, ya, ingin nikah lagi, ungkapkan keinginannya. Kata istrinya, kan sunnah Rasulullah banyak, bukan hanya berjihad, bukan hanya berperang. Apa? Contoh sholat malam. Kamu udah sholat malam belum? Ya, kata istrinya. Kata suaminya belum. Ya udah, kalau udah saya laksanakan sholat malam. Dia lakukan sholat malam. Sudah sholat malamnya rutin, dia ngomong lagi sama istrinya. Aku sudah melakukan sholat malam seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kata istrinya masih kurang. Sunnah Nabi itu bukan hanya sholat malam, umpamanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sebanyak berapa rakaat sehari semalam? Sebagaimana dijanjikan Nabi, siapa orang yang melazimkan diri sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka dijanjikan masuk ke surga dari pintu yang mana saja. Uraiannya tahu? 12 rakaat itu sebutkan coba dari mulai sholat subuh. Pertama 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Nah, jadi berapa jumlahnya? 12. Jadi kata Nabi, siapa orang yang sholat sunnah rawatibnya itu sebanyak 12 rakaat, dipersilakan masuk ke surga dari pintu yang mana saja. Suaminya datang lagi kepada istrinya, sudah aku lakukan. Kata istrinya cerdas juga. Rupanya istrinya ngaji juga, bukan hanya suaminya, ngaji juga. Malah pintaran istrinya kelihatan. Kan sunnah Nabi itu bukan hanya sholat sunnah rawatib, apalagi puasa. Nabi banyak puasa. Jadi kalau pulang dari rumah nanyakan kepada istrinya nggak ada sarapan, kata Nabi, ya sudah kalau begitu saya pagi hari ini saya berpuasa saja. Puasa sunnah. Puasa, ya. Jadi si suami ini puasa sunnah. Dia banyak puasa sunnah. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa. Datang lagi sama istrinya. Aku juga sudah melakukan sunnah puasa. Terus begitu. Sudah merasa sudah banyak dia melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti yang dilakukan oleh Nabi. Dia datang lagi. Kata istrinya masih kurang. Apa? Pergi ke Palestina, yaitu berjihad. Maksudnya, yaudah kalau itu lu mati aja di sana begitu. Kalau bahasa kitanya begitu. Karena pinter istrinya itu pergi kemana? Ke Palestina untuk berjihad, ya, mengusir penjajah, yaitu Israel. Paham maksud saya tadi aneh. Jadi seorang istri yang pinter itu ya kepada suaminya. Jadi sunnah itu banyak, ya. Di antaranya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kadang-kala orang menyalahartikan berjihad. Kadang-kala ngaji sekali 2 kali, karena ngajinya tidak abjadiyah, tidak alfabetal, dikasihnya langsung materinya materi jihad. Ya, seperti kejadian di Az-Zaitun. Az-Zaitun itu rupanya dari dulu, dari kita masih kecil itu sudah ajaran NII yang ajarannya itu salah, yaitu sekarang mewujudnya di Az-Zaitun. Dulu kan sering orang ada perempuan yang hilang, ya bertahun-tahun tidak kembali, padahal dia dari pesantren. Itu rupanya direkrutnya oleh itu, ya, oleh Az-Zaitun. Ya, ternyata disalahgunakan. Yang mereka mencuri uang orang tuanya, ya, dan lain sebagainya, padahal dikumpulkan yaitu untuk berdirinya pesantren Az-Zaitun. Ya, termasuk berjihad diartikan dengan arti yang salah. Padahal Rasulullah dulu, para sahabat, ketika sudah mereka memahami Islam pun, Rasulullah mengatur barisan, ya, yaitu baris berbaris. Rasulullah bertanya kepada para tentara, para sahabat, siapa di antara kalian yang hafal surah Al-Baqarah? Al-Baqarah ayatnya ada berapa? 286 ayat, sekitar 2,5 juz. Karena hampir 60 halaman, ada 50 halaman dia kan? 49, sekitar 49. Berarti 2,5 juz. Rasulullah ketika meluruskan barisan tentara mau berjihad, mau berperang, Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang hafal surah Al-Baqarah? Karena waktu itu mau berperang dengan orang-orang Yahudi. Ya. Lalu ada seorang yang hafal surah Al-Baqarah. Saya ya Rasulullah. Kamu yang menjadi komandan, kamu yang menjadi pemimpin perang, membawa bendera perang. Jadi ternyata yang baru ilmu saja juga belum cukup. Tapi orang yang ruhiyahnya ya begitu tinggi dia. Kedekatan dirinya kepada Allah itu begitu tinggi, dibuktikan dengan hafal surah
Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Nah ini rukun jihad dia belum paham, ya, keutamaan jihad belum paham, hafalan Qur'annya pun belum terjaga, sholat malamnya juga belum terjaga, langsung mau pergi. Mana di geraha itu? Ya, begitu. Karena semangat, memang semangat orangnya. Ya kawan saya juga, dia semangat. Ya, dia sudah mendaftarkan diri yaitu untuk ISIS. Ya waktu itu ISIS yang berapa tahun yang lalu itu? Ya ISIS. Tapi dia dicekal, sudah pergi keluar negeri, memang duitnya banyak dia. Karena dia menjual itu, menjual asetnya, menjual tanahnya kepada yayasan kami. Itu tanahnya 1000 meter 1 miliar. Memang mahal tanahnya di Padurena, dia jual. Ya, dulunya dia usahanya rongsokan, ya tapi sukses. Orang Cirebon, memang ayah ibunya jualnya di sana tuh rongsokan. Dia ahli banget tuh, plastik, macam-macam plastik tuh, ada P, ada HD, ada apa. Dia cium. Kalau masih nggak kena juga dia bakar begitu. Rupanya beda ini telinga ibunya ini. Mantap dia orang ini, ya. Dia rupanya ngaji, yang ngajinya salah, ya. Akhirnya tadi uangnya banyak, dia pergi ke sana. Dia sudah sampai di Turki atau di mana, tapi dideportasi di sana. Dia mau ikut ISIS, ya. Dia mau ikut ISIS, tapi alhamdulillah sekarang kelihatannya agak lumayan lah. Ya, dia mau jadi RT segala sih sekarang. Dulu itu dia benci sekali sama pemerintah dan lain semuanya. Pokoknya kalau pemerintah itu salah, ya dia ingin berjihad di sana dengan ISIS. Di mana itu? Di Syria, ya, di Syria. Itu karena memahami agama Islam dengan pemahaman yang enggak benar, ya, pemahaman yang salah, dan belajar agama terlalu instan, ya. Belajar agamanya terlalu instan. Belum bab wudu, belum bab sholat, dia tiba-tiba yang dipelajari bab jihad, ya, bab berperang dan lain sebagainya. Padahal sahabat saja dulu, ya, ketika berjihad itu harus orang-orang yang memang sudah ditarbiyah pada Rasulullah dengan tarbiyah yang cukup panjang, ya, dengan tarbiyah yang cukup panjang. Yang kedua yaitu tentang rumah Rasulullah. Betul apa yang Bapak katakan tadi. Karena istri beliau banyak, ya tidak di satu rumah. Banyak. Contoh, Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini disebut Ummu Salamah karena beliau punya suami namanya dipanggil Abu Salamah, meninggal. Kemudian setelah jadi janda, ya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Itu tidak diboyong oleh Rasulullah ke rumah beliau. Jadi malah Rasulullah bergilir, ya, di rumah Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah yang nikah dengan Rasulullah, ya umurnya mungkin sudah 45 tahun. Ya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu. Jadi tidak seluruh istrinya itu, ya, yang 9 itu di satu rumah atau dibuatkan rumah oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah bisa jadi yaitu bermalam di rumah mereka karena memang mereka umumnya sudah menjadi janda, ya, barulah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi kenapa kok saya baru dapat sekarang? Ya berarti kita baca sirahnya masih belum lengkap. Ya, membaca sirahnya, sejarah Rasulullahnya masih belum lengkap. Jadi harus diperbanyak lagi membaca bukunya. Sekarang ada buku, ya, yang lebih lengkap tentang kepribadian Rasulullah. Itu namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Boleh dicatat, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu mungkin buku terlengkap tentang gerak-gerik, ya, amalan Rasulullah SAW, baik amalan yang urusan dunia maupun amalan yang urusan agama. Termasuk kepribadian Rasulullah, rambutnya seperti apa Rasulullah, senyumnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu ada di buku apa tadi? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, baru diterjemahkan. Buka, dibeli, kalau bisa di masjid beli buku itu. Ya, tapi simpannya harus di lemari. Ada lemari khusus buat perpustakaan. Dia ada kuncinya, ada penanggung jawabnya. Ya, jadi biar nanti kapan-kapan dibuka dan lain sebagainya, atau bapak bagi yang meminjam, lengkapi Pak Ari, ya, Pak. Nih, Pak Teguh, ya, ini masjidnya dengan perpustakaan. Duitnya kan banyak masjid ini. Ya, jadi buat perpustakaan, lemari-lemari isi. Di antaranya tadi dengan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Begitu. Ya, jadi berarti kita masih kurang membaca sirah. Berarti rumahnya banyak. Itu tadi bisa jadi bukan rumah yang dibangun oleh Rasulullah, tapi Rasulullah malah yaitu di rumah istrinya itu. Istrinya sudah lebih dulu punya rumah karena dinikahinya oleh Rasulullah sudah menjadi janda. Ya kan?
Kalau nikah sama janda kan begitu, nggak gampang kita boyong ke rumah kita. Dia udah punya rumah, ya udah kalau bapak mau ikut sama saya gitu kan. Nah, Janda kaya. ya terserah lah itu sih, kalau istrinya ngizinin sama DKM yang ngizinin, ya istri ngizinin dan DKM ngizinin, ya karena takut jangan sampai nanti DKM kehilangan. Biasanya subuh ada kok, subuh ini nggak ada, oh dikasih tahu ternyata dia subuhnya sekarang ada di rumah istrinya yang bagusan, ya di Mustika Jaya. Jadi jangan sampai, ya Di Bandung. istri ngizinin sama juga ketua DKM harus ngizin, ya begitu kira-kira. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.